Yahudi menggenggam dunia bagian 3. Sekarang Zionisme internasional telah meraih sukses besar dalam mewujudkan cita-citanya. Kelahiran Israel adalah hasil persekongkolan internasional terhadap hak bangsa Arab. Namun impian, bangsa pilihan Tuhan, tetap merupakan tujuan yang lebih besar daripada negeri Israel di Palestina itu. Dr. Nahem Goldman 18 mengatakan, bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari Laut Mati bernilai 3 miliar dolar, bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Palestina diperkirakan melebihi yang ada di Amerika Utara dan Selatan, tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat, dan kedua karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia, dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia. Kita telah memperpanjang pembicaraan tentang impian Yahudi dan keyakinan mereka. Ringkasnya, mereka berkeyakinan bahwa Yahudi adalah bangsa superior, unggulan, pilihan Tuhan, dan bangsa lain adalah bangsa inferior, Gentiles, yang sengaja dicipta Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa Yahudi. Di antara ajaran yang mereka pegang adalah menghalalkan segala cara, yang senantiasa berlawanan dengan moral agama manapun, demi upaya mewujudkan cita-cita mereka. Kalau kita simak sepanjang sejarah bangsa Yahudi, kegagalan dan kehinaan justru selalu mereka alami, sejak peristiwa penawanan mereka oleh Nebukadnezar II, kemudian digiring ke Babilonia. Nasib buruk selalu menimpanya, karena semua itu disebabkan oleh watak asli dan perilaku mereka yang sebenarnya. Itulah sebabnya, keramahan bangsa-bangsa di dunia berubah menjadi kebencian terhadap mereka. Sebagaimana telah disinggung di muka, negara Israel dilahirkan dalam kondisi istimewa. Negara superpower yang tidak sepakat dalam satu masalah, menyepakati juga berdirinya negara Israel, karena negara itu punya kepentingan dengan Zionisme internasional. Maka, para penguasa negara itu dikuasai oleh sikap pemikiran balas budi, moral obligation, dan belas kasihan, misalnya karena kekejaman Nazi Hitler kepada Yahudi. Itulah sebabnya, bantuan Jerman kepada Israel masih tetap mengalir sebagai pembayaran ganti rugi atas kekejaman pasukan Nazi terhadap mereka. Meskipun Israel mempunyai kekuatan fisik, namun sampai sekarang masih hidup dengan bantuan luar negeri, terutama dari negara yang dikendalikan oleh pemerintah di balik layar. Seandainya bantuan itu dihentikan, maka Israel akan segera gulung tikar dalam waktu singkat. Itikat dan naluri ekspansionismenya merupakan sebab kehancuran bagi dirinya sendiri. Kita tentu masih ingat peristiwa penyanderaan sejumlah atlet Israel oleh sekelompok gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich, Munchen, tahun 1972. Para gerilyawan Palestina menuntut agar pemerintah Israel membebaskan para tawanan Palestina dari penjara. Namun pasukan Israel justru membantai para atletnya sendiri yang disandera bersama dengan para penyandera mereka. Hal ini dilakukan oleh Israel sebagai alasan untuk melegitimasi kekejaman pasukannya pada hari Sabtu, sebelum Hari Ampunan 19, dengan menyerbu Libanon dan membantai ratusan penduduk sipil. Padahal, Sabtu adalah hari suci orang Yahudi. Namun membunuh orang non-Yahudi pada hari itu dianggapnya sebagai persembahan kurban kepada Tuhan. Menurut kepercayaannya, perbuatan itu lebih besar pahalanya daripada memperingati hari besar mereka. Sebenarnya kepercayaan Yahudi kepada Talmud tidak ada legitimasi Israel di Palestina. Bangsa Yahudi tidaklah banyak, meskipun mereka berkumpul menjadi satu. Eksistensi negara Israel menggantungkan hidupnya dari bantuan dan belas kasihan negara lain. Kedua unsur itu merupakan indikator kuat bagi kerapuhan negara Zionis itu. Namun perlu dicatat, bahwa kehancuran akibat kerapuhan itu tidak akan terjadi begitu saja, mengingat adanya dukungan materi dan non-materi dari negara superpower kepada Israel.
Seandainya ia bisa memenuhi hidup tanpa bantuan pihak lain, Yahudi akan bisa bertahan lama. Kita akan menerobos kabut tebal, yang selama ini merupakan tameng bagi kekuatan gelap yang bersifat rahasia, dan mampu menentukan garis perjalanan sejarah dunia. Dunia ini sering diliputi oleh pertikaian antar manusia. Fenomena dan faktor yang mendukung sering berbeda. Akan tetapi, semua pertikaian hanya berporos pada satu sumber, yaitu pertikaian antara kebenaran dan kejahatan. Kebenaran diwakili oleh agama-agama samawi, sedang yang lain diwakili oleh kekuatan jahat berupa ide-ide yang sering membinasakan. Banyak sudah pakar yang meneliti hakikat yang melatar belakangi berbagai peristiwa sejarah. Dari mereka ada kelompok yang membentuk studi khusus, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti tentang rahasia yang ada di balik peperangan antar manusia. Sebagian mereka ada yang menghabiskan waktu lebih dari 40 tahun untuk mengetahui rahasia sejarah, seperti banyak disebutkan dalam kitab-kitab suci. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah terusirnya Adam dan istrinya dari Firdaus karena terpengaruh oleh godaan setan. Sejak peristiwa ini, kekuatan jahat tetap menghembuskan racunnya ke tengah-tengah umat manusia sampai sekarang. Sejarah itu menyadarkan kita bahwa setiap peperangan, pergolakan atau kekacauan yang sering menumbalkan kehidupan manusia dan materi adalah akibat dari persekongkolan kekuatan jahat terhadap kebenaran. Berbagai data telah bisa dikumpulkan oleh para pengamat sejarah. Pada prinsipnya, pertikaian yang timbul sepanjang sejarah ternyata bukan melawan musuh berupa manusia, melainkan kekuatan setan di balik kegelapan yang diderita oleh manusia, di seputar orang-orang yang menduduki jabatan penting di dunia. Mereka inilah yang menutup mata bangsa-bangsa dengan kacamata setan, sehingga tidak bisa melihat ajaran Allah yang benar. Kita sendiri sering melupakan peringatan kitab suci, bahwa setan itu adalah lambang kecerdikan, kesesatan dan kelicikan, sekaligus merupakan kekuatan untuk menghancurkan aturan syariat Tuhan, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dengan tentram, damai, kasih sayang dan saling menghormati. Pada saat yang sama kita melihat ideologi setan yang mengklaim filsafat sebagai kebenaran, yang dalam istilah politik modern berfungsi sebagai rejim tagut dan diktator. Ideologi setan itu menciptakan sistem sosial yang membuka peluang lebar bagi timbulnya kebenaran, kebobrokan dan pemberangusan kebebasan sejati, yang pada akhirnya mencabik-cabik ikatan keluarga dan masyarakat. Kitab Talmud atau Taurat orang Yahudi, bukan Taurat Nabi Musa, adalah kisah perjanjian lama, yang dijadikan pegangan bagi kekuatan setan untuk menguasai dunia, sehingga bumi ini penuh dengan kejahatan, kezaliman dan penindasan. Demikianlah gereja setan yang berdiri di muka bumi, sejak lahirnya berusaha keras mengadakan persekongkolan untuk memerangi ajaran Allah. Ketika Nabi Musa diutus menyampaikan risalah Tuhan, persekongkolan setan telah sampai pada puncaknya. Dunia yang dikenal pada masa itu telah sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Mereka telah menguasai rakyat dan menduduki pos-pos penting dalam berbagai bidang kehidupan. Nabi Musa setelah mengetahui ketimpangan itu segera memerangi mereka, dan menjuluki mereka sebagai anak-anak setan, Lucifer. Bahkan Nabi Musa mengungkapkan di muka umum, bahwa mereka itulah orang-orang yang menamakan dirinya Yahudi, dan sekaligus merusak syariat Nabi Musa. Mereka oleh Nabi Musa juga dicap sebagai pendusta yang tidak menganut ajaran agama apapun, di samping juga dikukuhkan sebagai rentenir Yahudi. Dengan demikian, Nabi Musa sebagai utusan Allah telah membeberkan hakikat keburukan setan bertubuh manusia. Adalah bagian dari misinya untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan setan yang dari masa ke masa terus menyesatkan manusia. Tindakan Musa itu mengilhami generasi bangsa-bangsa berikutnya untuk mengetahui persekongkolan setan itu, agar selanjutnya bisa menghindar. Semoga salam sejahtera dilimpahkan Allah kepada Nabi Musa,
dan semoga pula kita bisa mengambil itibar dari beliau dalam memerangi kejahatan setan. Karena kehendak Allah semata persekongkolan modern, konspirasi modern, terpukul dan terungkap oleh khalayak umum pada tahun 1784. Akibat pukulan itu, bukti dan dokumen rahasia banyak yang jatuh ke tangan pemerintah Bavaria. Peristiwa itu terjadi setelah Adam Weishaupt, salah seorang tokoh pendeta Kristen terkemuka dan profesor teologi pada Universitas Ingolstadt di Jerman murtad dari agamanya. Ia kemudian mengikuti faham ateisme. Pada tahun 1770 tokoh-tokoh Yahudi Jerman menemukan Adam Weishaupt sebagai seorang cendekiawan yang paling tepat untuk dimanfaatkan demi kepentingan Yahudi. Mereka segera menghubungi Haupt untuk selanjutnya memberi tugas penting, agar Haupt bersedia meninjau kitab protokol tokoh-tokoh Zion klasik, kemudian menyusunnya kembali berdasarkan prinsip modern sebagai langkah untuk menguasai dunia, yaitu dengan meletakkan faham ateisme dan menghancurkan seluruh umat manusia. Lebih jelasnya, untuk menghancurkan bangsa lain selain Yahudi, Gentiles, yaitu dengan menyalakan api peperangan dan pembunuhan massal, genosida, pemberontakan dan membentuk organisasi teroris berdarah dingin, di samping menghancurkan pemerintah yang berlandaskan prinsip kemanusiaan. Tahun 1776 Haupt telah menyelesaikan tugasnya dengan cemerlang, dengan meletakkan dasar-dasar sebagai landasan program berdarah sebagai berikut. 1. Menghancurkan pemerintah yang sah, dan mendongkel ajaran agama dari pemeluknya. 2. Memecah belah bangsa non-Yahudi, Gentiles, menjadi berbagai blok militer yang saling bermusuhan terus-menerus, dengan menciptakan berbagai masalah antara blok-blok itu, mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, ras dan seterusnya. 3. Mempersenjatai blok-blok agar saling menghancurkan. 4. Menanamkan benih perpecahan dalam suatu negeri, kemudian memecah belah lagi menjadi berbagai kelompok yang saling membenci. Dengan begitu, sendi-sendi agama dan moralitas serta materi yang mereka miliki akan terkuras habis. 5. Mewujudkan seluruh cita-cita yang telah disusun secara bertahap, yaitu menghancurkan pemerintah sah serta norma-norma susila, termasuk ajaran agama dan moralitas yang menjadi pegangan masyarakat. Ini merupakan langkah pertama untuk menabur benih pergolakan, kebejatan dan kekejaman. Peran Haupt bukan hanya meletakkan prinsip dasar dalam konspirasi internasional itu, melainkan juga menyusun kembali organisasi Freemasonry. Ia diberi kepercayaan untuk mengepalai organisasi rahasia tersebut, dan melaksanakan rencana yang telah disusun dengan nama samaran Perkumpulan Cendekiawan Zion, yang oleh para tokoh Yahudi juga disebut sebagai Perkumpulan Nurani Yahudi. Sebutan ini lebih tepat jika dinisbatkan kepada asal kata, an-naar, yang berarti api, daripada kepada kata, an-nur, yang berarti cahaya. Sebab, cendekiawan yang dimaksud adalah anak-anak setan yang bertubuh manusia. Sedang setan itu menurut Al-Quran diciptakan dari api. Dan lagi Haupt dalam gerakannya yang dipimpinnya menggunakan tipu daya licik, agar hakikat busuk dari rencana kegiatan tetap merupakan rahasia. Organisasi bertujuan menciptakan satu pemerintahan dunia, yang tersendiri dari tokoh-tokoh yang memiliki tingkat intelijensia tinggi. Dengan perkumpulan inilah Haupt mampu merekrut sejumlah lebih dari 2.000 tokoh kaliber dunia, dengan latar belakang yang berbeda untuk menjadi anggota kelompok Nurani, mulai dari ilmuwan, psikolog, ahli ekonomi, politisi, pengusaha dan guru-guru besar berbagai universitas terkemuka. Tidak lama kemudian, Haupt berhasil mendirikan Freemasonry induk yang biasa disebut The Grand Eastern Lodge, yang dijadikan sebagai pusat dan panutan bagi lain-lain perkumpulan Freemasonry yang tersebar di kota-kota besar dunia. Weishaupt belum merasa puas dengan prestasi yang telah diraih. Ia melangkah lebih jauh dan membuka hubungan dengan berbagai kalangan tinggi kaum Yahudi untuk meletakkan rencana yang lebih matang, dan sekaligus pelaksanaannya.
Di sini kita bisa mengukur sejauh mana rencana gila yang diletakkan oleh anak-anak setan sebagai perangkap terhadap kaum Gentiles. Ini kita ketahui dari dokumen rahasia mereka yang pernah bocor, sehingga rencana rahasia yang telah mereka susun rapi bisa terungkap. Adapun rencana umum dalam konspirasi yang terus dipegang oleh para tokoh Freemasonry sepanjang sejarah adalah 1. Menggunakan taktik suap dengan uang, di samping memakai sarana kebebasan seks, dalam upaya menggaet tokoh yang punya kedudukan penting dalam bidang akademik, ekonomi, sosial dan lain-lain, yang bisa dijadikan sasaran konspirasi. Apabila umpan yang diincar berhasil dijaring masuk perangkap, maka dengan diam-diam para tokoh Freemason mulai melilitkan tali-tali perangkap pembiusan lewat arena politik, ekonomi, sosial, atau menjadikan mangsanya sebagai umpan skandal yang menggemparkan. Tidak jarang para penderita itu mengalami nasib penculikan, penyanderaan, atau bahkan pembunuhan, termasuk pula istri dan anak-anak mereka. 2. Para tokoh Freemason yang bekerja sebagai pendidik di berbagai lembaga pendidikan ditugaskan untuk memperhatikan anak-anak didik yang berbakat, dan membinanya sebagai sosok manusia yang berpandangan anti nilai-nilai moral, sehingga kelak mudah dimanfaatkan oleh gerakan Freemasonry. 3. Menyiapkan program kerja yang menyangkut para pemimpin Freemason, untuk memperluas jaringan kerja dengan memusatkan kegiatan pada bidang mass media, meliputi surat kabar, majalah, radio dan TV. Jaringan kerja ini harus ditempatkan di bawah pengawasan Perkumpulan Yahudi Internasional. 4. Menguasai alat komunikasi dan mass media untuk dimanfaatkan sebagai senjata dalam membuat berita yang membingungkan, atau memalsukan kenyataan, atau memutar balik fakta. Maka, kekacauan dunia bisa disetir oleh mereka. Perancis dan Inggris pada masa itu adalah dua negara adikuasa dunia. Maka Howigit menjadikan dua negara itu sebagai target utama untuk dihancurkan dari dalam oleh persekongkolan Yahudi, untuk kemudian dikuasai. Demikianlah Howigit bekerja sama dengan tokoh-tokoh Yahudi dalam proyek rahasia yang punya dua ujung tombak sasaran, yaitu satu sisi menjerumuskan Inggris ke dalam kancah peperangan yang berkepanjangan di berbagai negeri jajahannya, sehingga nyaris mengalami kelumpuhan yang parah. Sisi lain adalah menyalakan api revolusi besar di Perancis yang mampu menggoncangkan masyarakat Perancis tahun 1789. Setelah selesai merumuskan program di atas, kaum Nurani Yahudi menugaskan seorang tokoh anggota Freemason asal Jerman bernama Tasfaak pada tahun 1784 untuk menyusun dokumentasi program Weishaupt dalam bentuk buku yang diberi nama program asli yang unik. Sejak itu buku tersebut menjadi pegangan dan rujukan bagi persekongkolan internasional. Perkumpulan Freemasonry mengirim satu eksemplar buku penting itu kepada beberapa tokoh Yahudi di ibu kota Perancis, untuk mengatur jalannya gejolak revolusi. Namun berkat rahmat Allah semata, utusan tersebut disambar petir ketika ia sampai di sebuah kota kecil antara Frankfurt dan Paris, dan meninggal dunia saat itu juga. Ketika pasukan keamanan menyelidiki untuk mengetahui sebab kematiannya, dokumen penting yang ada dalam saku mantelnya sangat mengejutkan mereka. Dokumen tersebut segera disampaikan kepada yang berwajib di kerajaan Bavaria. Penguasa Bavaria mempelajari dokumen tersebut dengan penuh perhatian. Setelah itu, pemerintah segera mengeluarkan instruksi kepada pasukan keamanan untuk menduduki sarang Freemasonry The Grand Eastern Lodge, yang dipimpin oleh Weishaupt itu. Demikian pula kediaman nama-nama tokoh kaum Nurani Yahudi yang terdapat dalam dokumen tersebut tidak luput dari penggerebekan pasukan keamanan. Di kediaman mereka itu pula ditemukan dokumen penting lainnya mengenai program Yahudi. Pemerintah Bavaria menyadari kejahatan program perkumpulan gereja tertinggi Yahudi yang bersekongkol dengan sejumlah konglomerat internasional dalam sebuah organisasi rapi dan mengerikan, sampai tingkat yang sukar dijangkau oleh khayalan manusia.
Pemerintah Bavaria menyadari sepenuhnya adanya bahaya program setan tersebut terhadap dunia secara keseluruhan. Maka pemerintah memandang perlu menyebarluaskan dokumen itu kepada raja-raja di Eropa dan para tokoh gereja. Akan tetapi ternyata para tokoh Yahudi dan para pemilik modal internasional telah lama menyelusup ke dalam jaringan pemerintah negara-negara Eropa. Mereka masih tetap mampu dengan mudah membungkam mulut para raja dan para tokoh gereja itu. Peristiwa kebocoran rahasia di atas dijadikan pelajaran berharga oleh perkumpulan konspirasi Yahudi. Para tokohnya bersikap lebih berhati-hati dan lebih waspada pada kondisi apapun. Sejak itu pergerakan mereka nyaris menghilang dari permukaan, meskipun kegiatan mereka sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, kegiatan mereka selanjutnya banyak dialihkan masuk ke dalam perkumpulan Freemasonry yang lain, yang disebut The Blue Masonry dengan tujuan untuk mendirikan sebuah organisasi masonry di dalam masonry itu sendiri. Mereka sepakat memperluas jaringan kerja yang anggotanya terdiri dari beberapa tokoh Yahudi nomor wahid, agar program rahasia mereka tidak mudah bocor keluar. Pemilihan anggota inti dilakukan lewat pemantauan dan pertimbangan mendalam, diambil dari anggota perkumpulan rahasia itu, terutama dari mereka yang menganut faham ateisme, dan tidak berpegang pada prinsip moral. Faktor yang amat dipentingkan ialah mereka harus berdedikasi tinggi kepada Freemasonry. Perkumpulan rahasia itu tidak jarang menggunakan kegiatan bakti sosial, sebagai kedok untuk menutupi rencana jahat yang disembunyikan di balik layar, seperti kasus yang menimpa John Robinson, seorang guru besar filsafat pada Universitas Skotlandia. Ia tidak menyadari telah terperangkap dalam jaringan program Yahudi internasional itu. Ia mengadakan perjalanan ke berbagai negara Eropa, untuk mempelajari program kerja yang telah disusun oleh Weishaupt, dengan tujuan membentuk pemerintahan diktator yang ideal, yang menguasai dunia. Pada mulanya John Robinson meragukan program Yahudi itu. Namun keraguannya segera berubah menjadi yakin, setelah ia mengetahui peran perkumpulan Yahudi pada revolusi Perancis tahun 1789, dan pengaruh mereka terhadap tokoh-tokoh gereja dan pemerintah Perancis. Maka ia segera menyadari bahaya yang mengancam negaranya Inggris, dan segera pula menulis surat tentang bahaya persekongkolan Yahudi yang diberi judul keterangan. Namun peringatan itu tidak mampu menggugah pemerintah negaranya disebabkan oleh besarnya pengaruh Yahudi, khususnya setelah berdirinya Bank Inggris atas persekongkolan mereka. Adapun di Amerika Serikat, Freemasonry bisa dikatakan relatif lebih muda. Meskipun relatif muda, perkumpulan tersebut sudah tersebar luas di seluruh negeri. Mula-mula para tokoh Yahudi mendapat kesulitan, karena adanya peringatan dari Rektor Universitas Harvard, David Robin kepada segenap mahasiswa dan alumninya tentang pengaruh Yahudi yang terus meningkat di kalangan gereja dan para tokoh politik. Mereka itu sudah menjadi sekutu bagi seorang tokoh bernama Emer Jefferson, yaitu murid Weishaupt yang kembali ke Amerika untuk terjun ke dalam kancah politik dengan dukungan Yahudi. Seorang calon presiden AS yang kuat, John Quincy Adams juga merasakan jeratan persekongkolan ini, terutama karena melihat peran yang dimainkan oleh Jefferson, ditinjau dari sudut gerakan Freemasonry dalam upaya mewujudkan cita-cita Yahudi untuk menguasai Amerika. Maka J.K. Adams segera mengirimkan karyanya kepada kawannya, Kolonel William Stone dan menjelaskan tentang hakikat persekongkolan Yahudi. Tulisan tersebut masih tersimpan di perpustakaan Rothenberg Square, Philadelphia. Freemasonry tertinggi dan pemilik modal internasional yang menjadi kaki tangannya menggunakan beberapa gerakan kekacauan dan kekerasan dalam upaya menghancurkan sistem sosial. Jaringan gerakan ini tersebar luas di berbagai negara Eropa, terutama di Rusia dan Eropa Tengah. Perkumpulan pertama kali terungkap tahun 1829, dengan program baru yang telah dipersiapkan oleh para tokoh Yahudi, setelah disusun kembali oleh Weishaupt,
yaitu ketika seorang anggota perkumpulan berkebangsaan Inggris, Emery pada tahun itu diutus ke New York untuk mengadakan konferensi Freemasonry. Emery mengungkapkan susunan baru organisasi Freemasonry, dengan meleburkan semua perkumpulan lainnya, termasuk perkumpulan faham ateisme yang ada di Eropa ke dalam satu wadah yang disebut Perkumpulan Bangsa-Bangsa, yang cabang-cabangnya didirikan di seluruh penjuru dunia dengan menamakan diri sebagai Organisasi Komunis Internasional. Dalam organisasi ini diajarkan ideologi berdasarkan filsafat tertentu yang dijadikan sebagai landasannya. Konferensi tersebut dibebani mengumpulkan dana untuk kepentingan proyek tersebut. Lalu dibentuk komisi khusus, terdiri dari 3 orang penting, yang satu di antaranya adalah Clifton Roosevelt, seorang kakek Presiden AS yang kelak menjadi Presiden Amerika ke-32, yang terkenal buas dalam Perang Dunia Kedua itu. Sementara itu, tokoh-tokoh Yahudi memilih seorang Yahudi Jerman Karl Marx dan Engels untuk meletakkan konsep yang dibutuhkan untuk menguasai dunia. Kedua orang ini dipanggil ke London, dan berdiam di daerah yang terkenal sebagai sarang maksiat Soho. Mereka berdua menulis buku yang dikenal dengan Das Kapital, yang nantinya dianggap sebagai kitab sucinya orang komunis. Di samping itu, mereka berdua juga menulis deklarasi komunis yang disebut Manifesto. Tokoh-tokoh Yahudi internasional telah banyak mengeluarkan uang untuk penerbitan dan distribusi buku tersebut ke seluruh penjuru dunia. Untuk menyebarluaskan komunisme, perkumpulan Yahudi menggunakan gerakan kekacauan yang dikembangkan oleh tangan-tangan kotor mereka ke segenap penjuru dunia. Di samping itu, ada lagi 2 perkumpulan lain, yang tampak dari luar seolah-olah saling bermusuhan, namun keduanya adalah setan-setan yang berlainan wajah dengan satu tujuan, yaitu menempatkan dunia di bawah kekuasaan Yahudi. Kedua perkumpulan itu adalah Nazisme dan Zionisme. Pada saat Karl Marx dan Engels menyelesaikan buku Das Kapital dan Manifesto Komunis di bawah pengawasan dan dana langsung dari pihak Yahudi di London dan Frankfurt, para tokoh Yahudi juga menyiapkan gerakan yang sama dengan nama yang berbeda, seolah bertujuan menentang komunisme. Para tokoh Yahudi menemukan Karl Reiter, seorang profesor di Universitas Frankfurt, di samping anggota Masonry, juga meletakkan dasar-dasar teori yang menentang komunisme yang ditulis oleh Karl Marx. Reiter menulis dasar-dasar filsafat ekonomi lengkap yang menentang teori tersebut berdasarkan pada satu landasan, yaitu materialisme ateis. Di samping teori Reiter mempunyai landasan supremasi ras Jerman. Para tokoh Yahudi membungkam rahasia faham ateisme, di balik 2 faham yang muncul dalam satu waktu. Akan tetapi, rahasia tersebut segera dimaklumi, setelah kita mengetahui tujuan jangka panjang, yang ingin mereka capai yaitu mencabik-cabik bangsa-bangsa di dunia satu persatu dengan senjata faham yang mematikan seperti itu, di bawah pengawasan persekongkolan internasional, sehingga dunia terbelah menjadi blok militer yang saling membantai dengan senjata yang dibuat oleh mereka masing-masing. Atas prakarsa Yahudi, kehancuran politik, ekonomi dan sosial telah menunggu bagi masing-masing pihak. Sudah bisa dipastikan bahwa pihak yang paling banyak mengeruk keuntungan adalah pihak konspirasi internasional. Dengan demikian, mereka akan bisa mendirikan kerajaan Yahudi di atas kehancuran, akibat malapetaka peperangan yang terjadi. Teori dan pemikiran Karl Reiter kelak dijadikan dasar pemikiran filosof besar Jerman Friedrich Nietzsche. Ia meletakkan pemikiran filsafat dan teorinya, dan memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran historis. Nietzsche juga melontarkan konsep tentang manusia Superman, atau Übermensch dan keunggulan ras Jerman atau ras Arya. Pemikiran Nietzsche inilah yang pada hakikatnya akan melahirkan konsep fasisme kemudian nazisme. Teori ini telah menyebabkan gemuruhnya persenjataan Jerman dan sekutunya di Barat atas nama superioritas ras sebanyak 2 kali di awal abad ini, di samping peristiwa Perang Dunia Pertama tahun 1914 dan Perang Dunia Kedua tahun 1949.
Demikianlah makin nampak jelas bayang-bayang tak dikenal di balik peristiwa besar itu, di samping kita juga merasakan kehancuran fatal dari program kekuatan rahasia setan pada abad yang silam. Adam Weishaupt meninggal dunia tahun 1830, setelah sekian lama hidup, mengabdi pada persekongkolan internasional dengan gagasan setannya. Program kerja yang dituangkan telah dijadikan pegangan tokoh-tokoh Yahudi dalam upaya menguasai dunia. Pada akhir hayatnya, Haupt telah menyatakan tobat dari ateisme kembali kepada agama Kristen. Tahun 1834, 4 tahun setelah Haupt wafat, Persekongkolan Internasional menemukan penggantinya, yaitu tokoh pembesar Italia bernama Mazzini, untuk menjadi pengawas pelaksanaan program Yahudi, yaitu meniupkan api kerusuhan di berbagai penjuru dunia. Mazzini memainkan peranan setan ini sebagai biang kerok Persekongkolan Internasional sampai tahun 1872. Ironisnya, buku-buku sejarah yang menjadi pegangan pelajaran di sekolah-sekolah menggambarkan Mazzini sebagai seorang nasionalis sejati bagi negerinya, di samping sebagai tokoh kemerdekaan Italia, tokoh revolusioner dan bapak kebangsaan Italia. Ini menunjukkan dengan jelas kuatnya persekongkolan internasional mengelabui mata dunia sepanjang sejarah. Pada tahun 1840 kelompok Yahudi berhasil menggaet seorang tokoh jenius yang berlatar belakang militer untuk bergabung ke dalam persekongkolan internasional, yaitu seorang jenderal berkebangsaan Amerika, Albert Pike. Tokoh ini saat itu sedang menaruh dendam kesumat kepada Davis, karena Davis ini melepaskan personil angkatan bersenjata as keturunan India anak buah Pike, dengan tuduhan kejahatan perang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Yahudi untuk mengail dalam air keruh. Pike diajak pergi ke Italia untuk dipertemukan dengan Mazzini dan para pengikutnya. Dalam waktu yang tidak lama Pike sudah menyerap program konspirasi internasional yang dimainkan oleh mereka. Lewat berbagai macam iming-iming yang menggiurkan, Pike telah muncul sebagai salah satu anggota persekongkolan. Ia bahkan menjadi sesepuh penting yang punya pikiran untuk menguasai dunia dalam sebuah pemerintahan diktator di bawah pimpinan persekongkolan Zionis internasional. Dengan demikian, Pike telah mewarisi peran Mazzini dan Weishaupt sebagai pengawas pelaksana program persekongkolan internasional. Ia memulai tahap baru yang disebut tahap koordinasi dan tahap rencana militer, untuk disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern. Pike menempatkan persekongkolan internasional pada dua sisi, yaitu sisi rencana dan sisi ilmiah. Para sesepuh Yahudi memberikan kesempatan kepada Pike untuk menyelesaikan pertama-tama sisi rencana, dengan memilihkan sebuah tempat di kota kecil, Little Rock, negara bagian Arkansas. Jenderal Pike menempati sebuah villa indah di pinggiran kota itu selama tahun 1859-1871. Selama masa itu ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari dokumen Weishaupt dan proyek persekongkolan setan, lalu menyusun rencana baru sebagai langkah lanjutan. Pertama kali Pike menyusun kembali organisasi Freemasonry, jaringan kerjanya dan hubungannya dengan perkumpulan lainnya, serta meningkatkan organisasi sesuai dengan faham baru yang lebih rumit, rahasia dan efektif. Hal ini dirasa perlu oleh para tokoh Yahudi, mengingat bahwa organisasi rahasia menjadi sasaran bagi kecurigaan berbagai kalangan di seluruh Eropa, setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mazzini, dan pengaruh gerakannya yang meluas ke beberapa negara Eropa, yang telah mengakibatkan berbagai pemberontakan, kekacauan dan pembantaian. Tuduhan selalu ditujukan kepada tangan Yahudi di balik tirai atas semua peristiwa itu sebagai biang keladinya. Demikianlah Pike telah meletakkan pola baru bagi Freemasonry dalam bentuk strategi dan pelaksana, dengan membentuk 3 komisi pusat. Yang pertama berpusat di kota Charleston, South Carolina AS, yang kedua berpusat di Roma, Italia, dan yang ketiga berpusat di Berlin, Jerman. Ketiga komisi itu bertugas mengontrol setiap gerakan Freemasonry,
mengkoordinasi dan memberi instruksi kepada gerakan tersebut dalam bidang tugas, kegiatan dan kerjasama antara masing-masing bidang, yang cabangnya tersebar di daerah operasi rawan tertentu di seluruh penjuru dunia. Cabang-cabang itu hingga kini merupakan pusat penggerak dan pembinaan, serta operasi persekongkolan jahat di seluruh dunia. Maka persekongkolan dunia yang kita saksikan merupakan operasi sistematis dengan menggunakan taktik canggih, berdasarkan riset dan informasi mendetail didukung dengan dana besar oleh kaum pemilik modal internasional. Maka dengan mudah mereka menyusup di semua lapangan kehidupan di berbagai negara. Peristiwa yang didemonstrasikan oleh agen-agen Amerika dan Inggris merupakan fakta yang bisa kita baca akan besarnya pengaruh persekongkolan internasional dengan taktik barunya itu. Agen rahasia Amerika dan Inggris terkejut melihat berbagai peristiwa itu punya gejala yang sama, meskipun setiap peristiwa di dunia tampak tidak saling berhubungan, dan terjadi di tempat yang berlainan dan berjauhan. Seolah di situ ada tangan tersembunyi yang menjerat leher dari balik tabir. Agen-agen itu terus menyelidiki kondisi yang tidak wajar itu, dan akhirnya ditemukan bukti-bukti bahwa semua itu memang dikendalikan oleh tangan-tangan setan Yahudi. Agen-agen itu mengetahui bahwa banyak cendekiawan yang disewa oleh persekongkolan Yahudi. Sebenarnya mereka ini sudah lama menemukan sistem wireless dari gelombang radio, namun mereka tidak mengungkapkannya kepada dunia luar. Ini berjalan dalam masa yang cukup lama. Penemuan ilmiah ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan persekongkolan Yahudi, dengan mengadakan hubungan kawat antara Jenderal Pike dan organisasinya di seluruh dunia. Namun tak lama kemudian, seorang ilmuwan Italia Marco mengumumkan tentang ditemukannya sistem wireless dan radio, sehingga pusat-pusat pengkajian ilmiah mulai mengkaji penemuan itu lebih mendalam. Jenderal Pike sendiri setelah itu di Little Rock meningkatkan efektivitas kerjanya, sesuai dengan majunya ilmu. Sejak itu, istilah Zionisme disebut-sebut dalam rencana Yahudi, sebelum secara resmi didirikan dan diproklamasikan pada abad yang silam. Pike memakai istilah Zionisme politik untuk mewujudkan pergerakan ini. Pengalaman panjang Weishaupt dan berbagai pelajaran yang dialami oleh konspirasi Yahudi internasional merupakan pegangan yang selalu dipakai oleh Haupt dalam gerakan jahatnya. Selanjutnya ia menyusun rencana sebagai berikut. 1. Konspirasi Yahudi internasional beranjak dari sejumlah rencana dan proyek sebelumnya sebagai landasan dan titik tolak dari periode terakhir yang pernah dicapai. Berdasarkan itu, sesepuh Yahudi menetapkan gerakan subversif internasional yang berpaham ateis mutlak, dan membebaskan umat manusia dari ikatan nilai-nilai moral, agar umat manusia terjerumus ke dalam kebobrokan dengan menciptakan faham ekstrim berikut. 1. Komunisme. 2. Fasisme. 3. Zionisme politik. Untuk menopang terlaksananya usaha ini, segala kekuatan dan dana yang dimiliki oleh Yahudi harus dicurahkan ke sana, seperti kekuatan Freemasonry, jaringan subversif, sumber-sumber dana Yahudi, perusahaan, arus pemikiran ateis, untuk mendukung ketiga faham di atas, baik terang-terangan maupun secara rahasia. 2. Langkah berikutnya adalah rencana rinci yang merupakan strategi tepat untuk menjamin tercapainya tujuan terakhir dari konspirasi, yang telah dicanangkan oleh para tokoh Yahudi, yaitu mempersiapkan terjadinya perang dunia, yang apinya akan menyala 3 kali berturut-turut. Setelah itu, gerakan konspirasi akan memetik buah sebagai berikut. 2. Memprakarsai meletusnya Perang Dunia Pertama dengan sasaran untuk menjatuhkan pemerintah kerajaan Rusia, kemudian menjadikan negeri itu sebagai pusat gerakan ateis. Saat itu merupakan babak baru bagi komunisme ideologis yang didukung kekuasaan. Dari sini ideologi komunisme akan menyebar luas ke seluruh dunia menghancurkan setiap perlawanan dan setiap kepercayaan agama serta nilai-nilai moral.
Para tokoh Yahudi benar-benar telah berhasil menyulut perang yang diprakarsai itu. Langkah pertama yang ditempuh untuk menyalakan api perang ini adalah dengan mengadakan perselisihan tajam antara dua kekuatan dunia saat itu, yaitu Jerman dan Inggris. Sementara itu, para pemilik modal Yahudi internasional terus bekerja untuk memperuncing pertikaian, dan mendorong masing-masing pihak untuk saling menggempur, dan pecahnya Perang Dunia Pertama yang membinasakan itu. Dua-dua memprakarsai meletusnya Perang Dunia Kedua dengan tujuan memberi kesempatan kepada komunisme untuk menguasai separuh dari dunia agar tercapai kekuatan seimbang dengan kekuatan Eropa Barat secara keseluruhan. Ini merupakan persiapan babak ketiga untuk menguasai dunia. Di samping itu, Perang Dunia Kedua juga memberikan peluang bagi Zionisme politik untuk bisa mewujudkan cita-cita Yahudi, yaitu mendirikan negara Israel di Palestina. Negara Yahudi inilah yang direncanakan menjadi starting point bagi babak ketiga dan terakhir. 2-3 akan memprakarsai meletusnya Perang Dunia III dan terakhir. Dalam butir rencana ini akan terjadi benturan Zionisme politik dengan para pemimpin kaum muslimin di dunia Islam, untuk menghancurkan Islam, yang dianggapnya sebagai kekuatan terakhir, yang akan tetap melawan kekuatan setan itu. Ancaman ini punya sasaran untuk menghancurkan dunia Islam dan akidah Islamiyah, dengan melibatkan Zionisme politik dan negara Israel ke dalam perang itu. Jaringan Yahudi internasional akan menjebak seluruh negara di dunia untuk ikut terseret dalam kancah peperangan, yang akan menghancurkan berbagai bidang kehidupan. Untuk menghancurkan akidah Islamiyah, bukan rahasia lagi, bahwa kekuatan Yahudi tengah giat-giatnya mengadakan konspirasi besar-besaran di Timur Tengah, Timur Dekat dan negara timur lainnya. Langkah ini merupakan rangkaian dari satu rencana gila untuk mewujudkan cita-cita Yahudi. Adapun rencana persekongkolan Yahudi terhadap dunia Kristen pada masa pasca Perang Dunia III tidak ada ungkapan yang lebih tepat, kecuali ucapan Jenderal Pike dan surat yang ditulisnya sendiri kepada Mazzini tanggal 15 Agustus 1865. Surat itu hingga kini masih tersimpan di Museum London, Inggris. Teks surat itu berbunyi sebagai berikut. Kami akan melepas ikatan kelompok pengacau dan ateis, agar bisa berbuat sekehendak hati. Kami akan mengadakan kerusuhan sosial yang menggemparkan, sehingga bangsa seluruh dunia tahu, bahwa akibat dari ateisme mutlak adalah lahirnya kebrutalan dan pertumpahan darah. Pada saat itulah tidak ada lagi jalan bagi umat manusia di setiap penjuru bumi untuk menyelamatkan dari jenis manusia minoritas Yahudi itu. Kemudian menyusul para pemeluk Kristen akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap agama yang dianut. Mereka akan sangat membutuhkan ideologi. Saat itulah mereka akan melihat cahaya sejati, yaitu ketika ideologi setan tersingkap kami buka, dan mengajak umat manusia secara terang-terangan, karena orang Kristen telah menghancurkan agamanya sendiri.